Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka, wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma, radina billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-12, yakni ya tinggal sedikit lagi kita akan memasuki masa-masa UAS ya. Soalnya saya sudah buat, cuma belum dipinta oleh kampus untuk disetorkan, jadi saya simpan dulu ya. Nanti kita belajar bersama-sama biar hasil UAS kita itu bagus. Nah, di sini saya akan membahas tentang etika bisnis, ya sesuai dengan pelajaran kita. Nanti kalau dilihat di itu, ya di bar harus ah, Secara bahasa dari sekalian, etika bisnis itu ada dua kata ya, etika dan bisnis. Etika itu dari bahasa Yunani, ethos atau etik, ya, yang berarti moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab. Ya. Yang kedua, makna daripada etika itu sendiri adalah aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan moral. Yang ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Nah, sedangkan menurut Ahmad Amin, ya etika adalah ya sama dengan akhlak, yaitu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada yang lainnya, dengan tujuan ya menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang diperbuat. Sedangkan menurut K. Bertens, bahwa etika itu adalah yang mengandung tiga pengertian. Yang pertama, etika digunakan sebagai dalam pengertian nilai dan norma atau moral, ya. Yang kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai atau moral, ya. Yang ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Sedangkan kata bisnis dalam Al-Quran itu ada 4 kata, ya, digunakan, ya. Satu, tijarah, al-bai, tadayantum, dan ishtara. Tetapi yang sering digunakan dalam Al-Quran itu kata tijarah. Tijarah itu asal dari kata tajaro ya juru tajron wa tijarotan, yang bermakna dagang atau berniaga, ya. Kalau kita mengatakan kata tijarotun wal mustar, yaitu perdagangan, ya, atau perniagaan. Di dalam kitab mufrad di Raghibil Quran, Bighoribil Quran, yaitu Raghib Al-Asfahani mengatakan bahwa makna tijarah itu adalah pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Sedangkan menurut Ibnu Farabi atau Al-Farabi, ya, yaitu mahir, seseorang yang mahir atau cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya.
Dalam penggunaan kata tijarah di ayat Al-Quran terdapat dua macam pemahaman. Satu dipahami dengan perdagangan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua dipahami dengan niaga, ya, perniagaan dalam pengertian umum. Ya, nah, adapun definisi dari yang telah dijelaskan tentang perdagangan itu ada dua definisi. Satu dari definisi para ahli mufasir, yaitu para ahli tafsir Quran, bisnis atau tijarah adalah pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan, gitu ya. Nah, terus dalam tinjauan ahli fikih, bisnis adalah saling menukar harta dengan harta secara suka sama suka atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantian. Nah, perhatikan ya perbedaan tersebut. Kalau ahli mufasir itu mengatakan pengelolaan modal untuk dapat keuntungan, sedangkan ahli fikih adalah menukar harta dengan harta secara suka sama suka. Yang ketiga, cara untuk yang diperbolehkan dalam penjelasan pengertian di atas, satu, perdagangan adalah suatu bagian muamalah atau interaksi sosial dalam jual beli yang berbentuk transaksi antara seorang dengan orang lainnya. Yang kedua, transaksi perdagangan itu dilaksanakan dalam bentuk jual beli yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul. Kalau misalnya eh, dalam fikih yang lama gitu ya, bahwasanya seorang pedagang itu ada ijab dan kabul, terima jual dan terima beli. Sedangkan ijab kabul dalam transaksi modern biasanya diberikan kwitansi. Nah, bila mana kita sudah membayar, maka kita akan mendapat kwitansi dan barang. Itu dan juga disebut ijab kabul. Cuman tidak disebut saya terima jual, saya terima beli. Perdagangan yang dilaksanakan bertujuan dengan motif untuk mencari keuntungan. Ada tiga daripada definisi di atas ya. Terus dari uraian di atas maka dapat disimpulkan etika bisnis ya itu artinya adalah ya perangkat atau prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan salah. Sedangkan bisnis ya adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis dan maka etika diperlukan dalam bisnis. Nah, etika bisnis secara definisi adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi maupun dalam interaksi bisnis dengan stakeholdernya. Jadi, etika bisnis ini, ada sekalian perlu diketahui merupakan etika terapan. Oke, misalnya kita saling percaya, kita saling jujur di antara rekanan bisnis. Itu harus menerapkan etika-etika itu. Kita menjaga kepercayaan, kita menjaga kejujuran dalam berbisnis, itu merupakan etika yang harus diterapkan oleh setiap pembisnis. Bisnis di dalam Islam memposisikan pengertian bisnis pada hakikatnya merupakan usaha manusia dalam mencari keridhaan Allah. Ingat ya, saya sering menyampaikan di awal-awal pertemuan kita mengkaji ilmu agama ya, bahwasanya niatkan hidup kita itu untuk ibadah kepada Allah. Kita sebagai pedagang, kita sebagai pekerja, kita sebagai pelajar, kita sebagai guru, itu niatkan semuanya, aktivitas kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dengan kita niat untuk mengibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara otomatis kita pahala dapat, rizki berupa uang pun kita akan dapat gitu ya. Dan otomatis etika itu akan bisa kita jalankan, praktekkan ya. Ya, karena kalau orang yang sudah niatnya ibadah kepada Allah tidak akan bohong, dia harus jujur dan tidak akan mengecewakan temannya, dia harus amanah. Ya, dia juga harus cerdas. Cerdas itu dalam artian menempatkan sesuatu pada posisinya. Jadi kalau misalnya itu halal, katakan halal. Kalau haram, itu katakan haram. Ya, kalau halal itu dijalankan,
Kalau haram itu ditinggalkan. Itu etika ya. Dan otomatis kalau orang yang sudah mengamalkan kejujuran, sifat amanah, patona, maka dia akan mengajak kepada rekannya untuk juga sama berlaku jujur. Namanya tabligh. Nah, makanya empat sifat Rasul ini, empat sifat Sultan ini harus dikuasai sama kita dan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bisnis di dalam Islam ada tujuan jangka pendek dan ada tujuan jangka panjang. Ya, tujuan jangka pendek yaitu mencari keuntungan, ya, mencari keuntungan dengan cara yang halal. Adapun tujuan jangka panjang adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, etika bisnis dalam Islam. Nah, terus mana dasar hukumnya? Ya ini dasar hukumnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Di dalam Al-Quran, ini karena ayatnya panjang, saya tulis artinya saja. Kalau di dalam Quran yang lama itu sampai setengah halaman. Kalau Quran baru satu halaman. Quran yang kecil-kecil itu ya, satu halaman. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah atau berniaga tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, ini ya. Al-Quran mengajarkan kepada kita terhadap orang-orang yang beriman yang melakukan muamalah, hendaklah kalau kita berbisnis tidak tunai, ya, maka kita harus punya penulis, ya, harus menuliskannya. Nah, kalau sekarang kita bisnis secara online gitu ya, kita biasa pesan dulu atau kita biasa bayar dulu. Ya, kalau bayar biasanya kita dapat kwitansi dan dikirim barang. Sedangkan kalau COD ya kita pesan kita dibayar di rumah itu bisa. Makanya itu ada catatan-catatannya. Itu sudah sesuai dengan syariat Islam ya bisnis online dengan jujur ya. Cuma memang syaratnya harus jujur kalau kita ingin hidupnya makmur dalam berbisnis. Ya dalam hidup apapun kita harus jujur kalau kita ingin makmur. Ya. Kalau kita tidak jujur maka hidupnya akan hancur gitu. Itu udah hukum sebab akibat atau sudah sunatullah gitu ya. Siapa yang menanam kebaikan maka akan memetik hasilnya kebaikan. Siapa yang menanam keburukan maka akan memetik hasil keburukan di suatu saat nanti. Nah, ini dalam ini ya Al-Quran dalam kita dagang online atau bisnis online harus sesuai dengan apa yang biasanya kan suka ada deskripsinya tuh ya barangnya begini, bahannya ini, itu harus jujur sesuai dengan yang telah dijelaskan. Ya jangan berbohong. Kadang-kadang banyak ya ini beberapa kejadian di dalam iklannya bagus, sering melihat itu dan saya juga istri sering belanja begitu, tidak sesuai dengan pesanan gitu ya, tidak sesuai dengan pesanan gitu ya. Nah itu artinya ketidakjujuran. Jadi kalau dalam dagang yang bisnis online maupun bisnis ya secara konvensional atau tradisional kita harus jujur. Kalau barang itu jelek katakan jelek. Kalau barang itu istilahnya bagus, katakan bagus gitu. Supaya tidak ada yang merasa tertipu. Karena kalau kita ada salah satu yang merasa tertipu, itu niaga tersebut atau transaksi tersebut menjadi haram jatuhnya gitu ya. Jadi orang yang berdusta dalam berdagang itu transaksinya jadi haram. Nah, terus ada sekalian di dalam surat An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Tuh, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan harta dengan jalan yang salah, yang batil, dengan jalan yang haram, ya, dengan jalan menipu dan lain sebagainya. Kecuali dengan jalan perniagaan. Kita boleh memakan harta, yaitu mengambil keuntungan dengan cara perniagaan atau jual jual beli gitu ya, dengan jual beli dengan perniagaan atas dasar suka sama suka. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri gitu ya, artinya apa di sini bukannya kita harus bunuh diri, bukan. Jadi kalau orang yang berniaga tidak jujur, maka dia sendiri akan merasakan kehancuran. Siapa orang yang berniaga, ya istilahnya tidak memperhatikan kode etik,
dia akan menghilangkan pelanggannya sendiri. Pelanggan tidak akan puas, maka dia akan hancur secara ekonominya. Jadi bukan hancur harus bunuh diri, bukan. Jadi itu disamakan, jadi artinya orang yang suka berbohong, yang tidak amanah dalam bisnis, tidak sesuai dengan perjanjian, maka dia akan hancur sama seperti dia membunuh dirinya sendiri. Gitu ya. Rizkinya itu akan ketutup, bahasanya begitu yang dikatakan hancur di sini ya, membunuh diri sendiri. Terus yang kedua dalam surat At-Taubah, yang ketiga dalam surat At-Taubah dikatakan jika bapak-bapak, anak-anak, ya saudara-saudara, istri dan kaum keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dari jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ini maksudnya peringatan buat orang-orang yang sedang berusaha di muka bumi ini, ya. Nah, baik itu bapak-bapak, anak-anak yang sudah berkeluarga kita, ya, jangan sampai kekayaan keluarga kita itu melupakan kita, ya, kepada Allah. Justru seharusnya kita kalau ingin hidup makmur, dekatilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maksudnya apa? Ikutilah jalan Allah dan Rasulnya. Ya, kita tadi sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasanya kita niat hidup kita itu niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya keluarga, sudah punya perniagaan bagus, jangan lupa kita terus mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, berjuang di jalan Allah. Itu yang dimaksud Allah tuh begitu ya. Jangan sampai kita melupakan istilahnya pada saat kita kaya, kita malah jauh dari Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, kita harus baik ya. Walaupun kita jadi orang kaya, keluarga kita sudah sakinah, mawaddah, warahmah, itu kita harus terus berada di jalan Allah, mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Karena apa? Kalau tidak demikian, itu ada sanksinya. Ya Allah, ya maksudnya tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, ada sanksinya maksudnya ya. Karena itu sudah sebab akibat hukum kausa prima atau hukum sunatullah. Jadi siapa yang menabur kejelekan akan mendapatkan kejelekan, siapa yang menabur kebaikan akan mendapat kebaikan. Di dalam surat An-Nur ayat 37, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat dan membayar zakat, mereka takut dengan suatu hari ya hati dan penglihatan menjadi guncang. Nah, ini di sini Allah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya bahwasanya seorang laki-laki yang tidak lalai oleh perniagaan dan jual beli dan dia selalu ingat kepada Allah gitu ya. Walaupun dia dagangnya lancar ya, jual belinya bagus, mendapatkan keuntungan, namun dia tetap mengingat Allah, selalu ingat kepada Allah dengan cara bagaimana? Cara mendirikan sholat, dia rajin sholatnya, dia rajin membayar zakatnya, dan dia takut kepada suatu hari karena nanti suatu hari ada orang yang bingung ya menjadi goncang penglihatannya dan hatinya artinya bingung, galau gitu ya. Dia takut sama dengan yang demikian itu ya, maka orang itu ya artinya orang yang eh, selalu mengingat Allah akan terhindar daripada kegoncangan dan kegalauan hati. Dia hatinya akan senang karena dia tenang, senang dan berada di jalan Allah. Terus di dalam surat As-Saffat, wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari ajab yang pedih? Gitu. Ini pertanyaan. Kalau dalam bahasa balaghahnya insya. Ya, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Artinya apa? Perniagaan yang Allah tunjukkan tidak akan membuat manusia diazab oleh Allah, tapi dia mendapat keselamatan dari Allah. Nah, itu adalah orang yang berniaga, yang selalu menjalankan ibadah sholatnya, membayar zakatnya, dan selalu berjihad di jalan Allah, yaitu dengan memberikan sodako kepada anak yatim, fakir miskin, kalau memang punya kelebihan harta, gitu ya. Ini gambaran-gambaran
eh, dasar hukum tentang berniaga dari mulai jual belinya sampai eh, penjelasan bahwa orang yang berniaga di jalan Allah yaitu akan mendapat keberuntungan, sedangkan orang yang berniaga tidak mengikuti aturan-aturan Allah akan mendapat celaka. Gitu ya. Tujuan umum dari etika bisnis dalam Islam, ya dalam ekonomi Islam itu ada tiga minimal, yaitu ada berapa nih? Ada lima. Ya. Menurut Dr. Sahata, ya etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis. Ya, di antaranya membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Ya tadi, ajaran agama itu dalam berbisnis yaitu satu yaitu dengan sifat jujur, amanah, patona, tabligh. Terus setelah kita menjalankan bisnis itu, jangan lupa kita mengerjakan sholat, menunaikan zakat, mengeluarkan sodako, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini dalam artian membantu dan menolong keluarga atau yang kurang keluarga-keluarga yang kurang mampu atau tetangga kita, gitu ya. Yang kedua, kode etik ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi dirinya sendiri, ya secara komunitas bisnis, masyarakat, dan segalanya. Segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Gitu. Yang ketiga, kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Nah, kode etik ini juga dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan, ya. Segala macam persoalan bisa diselesaikan dengan cara etik ini. Yang kelima, sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan, ukhuwah, dan kerjasama antara mereka semua. Jadi kalau kita dagangnya jujur, amanah, ya, patona, nah, atau pratona di sini saya artikan dalam berbisnis menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu ya. Maka orang ini akan saling erat hubungannya dan semakin akrab sehingga menjadi persaudaraan yang kuat. Ya, kalau kita saling jujur, saling memberikan keuntungan, ya, maka kita akan kuat ekonominya, persaudaraannya juga akan kuat, kerjasamanya akan hebat dan akan mendatangkan keberkahan dan keuntungan. Kita tambah saudara, gitu ya. Terus, nah, panduan dalam etika bisnis tidak lepas daripada akhlaknya baginda Rasul ketika beliau menjalankan bisnis bersama Siti Khadijah. Siti Khadijah memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad terkenal di kampungnya itu, ya di Mekah saat itu sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Makanya Siti Khadijah memberikan semuanya dagangannya untuk dijual atau pokoknya Siti Khadijah memberikan modal lah kepada Nabi Muhammad untuk berbisnis. Nah, bisnisnya sehingga mendapat keuntungan yang besar. Nah, bisnisnya Rasulullah itu atas dasar kejujuran tadi yang saya telah sebutkan ya. Makanya Rasulullah uh, pernah bersabda tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan gitu. Jadi Rasulullah tuh kalau dagang selalu jujur. Kalau barangnya bagus dikatakan bagus, kalau barangnya jelek dikatakan jelek, gitu ya. Terus yang kedua, kesadaran yang signifikan tentang kegiatan bisnis ya, kesadaran tentang signifikansi sosial ya, tentang kegiatan bisnis ya. Jadi pelaku bisnis Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi lebih dianjurkan dalam berorientasi kepada sikap ta'awun, saling tolong-menolong. Jadi dalam bisnis ya, Islam itu dalam secara fikih tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari 50%. Misalnya modalnya 100.000. Maka dia boleh ngambil keuntungan yang paling banyak itu 50%. Jadi 50.000. Karena apa? Tujuan dagang di dalam Islam bukan untuk sekedar mencari keuntungan, tapi niatnya tolong menolong. Jadi kalau kita ngambil keuntungan dari lebih dari 50% atau 100% akan menyulitkan orang yang membutuhkan harta atau barang yang dibutuhkan. Dan ini
tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Ajaran Islam itu sifatnya saling tolong menolong. Boleh kita ngambil keuntungan tapi tidak boleh lebih dari 50%. Ya, bukan secara ekonomi umum ya. Ekonomi umum itu modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya itu adalah jalannya bisnisnya orang-orang kapitalis ya. Bukannya jalannya bisnisnya orang Islam. Tidak boleh melakukan sumpah palsu gitu ya. Atau misalnya demi Allah, barang saya ini bagus. Ya, kalau dibeli maka akan membawa keberkahan. Nah, itu tidak boleh bersumpah semacam itu, ya. Sumpah palsu padahal barangnya jelek dan juga barang yang dibeli ya keberkahannya biasa aja, ya. Atau tidak berpengaruh hanya batas itu saja. Saya semuanya berkah, tapi artinya bukan seperti berkah yang dilebih-lebihkan gitu ya. Bisa paham ya di sini ya. Juga dalam berbisnis, orang itu harus punya sikap ramah, baik kepada pelaku bisnis, kepada pelanggan, kepada rekanan bisnis. Harus berlaku ramah, sopan santunnya harus dijaga. Ya, itu banyak saya perhatikan yang sopan santun itu banyak di mal-mal, itu pedagang-pedagangnya bagus-bagus ya. Atau di toko-toko besar biasanya. Seperti toko mobil, toko ini biasanya bagus-bagus, pelayanannya sangat luar biasa. Sebelumnya kita nawar barang, kita disediain minum dulu, ditanya apa keperluannya, barang apa yang Bapak suka, gitu biasanya begitu. Saya pernah waktu beli mobil di showroom itu sangat terkesan sama sekali, pelayanan sangat luar biasa. Gitu. Saya padahal cuma lihat-lihat saja. Ya pada saat itu ngelihat perbandingan harga. Pada saat itu Bapak apa yang menu? Maaf Mbak, saya cuma ngelihat perbandingan harga mobil ini begini. Oh iya silakan. Nah, pas begitu silakan, kita mau ada transaksi jual beli, ya istilahnya kita duduk di meja disediakan air, ya untuk air minum, untuk istilahnya bertransaksi. Nah itu kan membuat nyaman. Nah pelayanan yang semacam itu harus dijalankan. Yaitu aturan Islam itu semacam begitu, melayani dengan ramah tamah. Dan yang kelima tidak boleh menawar dengan harga yang pura-pura harga tinggi gitu ya. Tujuannya supaya barangnya diberikan mahal, padahal barang itu barang rendah yang kualitasnya juga tidak terlalu bagus gitu ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain. Ingat ya, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain walaupun bisnis itu sama dengan kita, itu tidak boleh dijelek-jelekan ya. Ini terjadi ya. Nanti nanti masih ada ya takaran ukuran. Hmm. Ini terjadi pada bisnisnya yang saya perhatikan itu saya pernah baca artikelnya yang punya bisnis Alfa dan Indomaret itu ya. Itu jadi bisnisnya mereka itu kenapa di setiap ada Alfa di situ ada Indomaret. Ternyata orang itu ya kedua pelaku bisnis itu ber, bersinergi dalam artian bukan bersaing, ya bukannya bersaing, tapi mengambil manfaat dari semuanya dia duduk bareng di situ. Ya, dia punya asumsi begini, kalau misalnya di Alfa itu barang orang yang beli itu banyak, otomatis orang tidak lama, tidak sanggup misalnya tidak terbiasa antri lama-lama, otomatis dia akan belanja ke Indomaret. Atau sebaliknya, kalau di Indomaret banyak, orang otomatis tidak mau berlama-lama di dalam berantri gitu ya. Harus ya otomatis dia akan belanja di Alfa. Dan kemungkinan barang yang ada di Alfa tidak semuanya ada. Itu adanya di Indomaret. Sebaliknya barang yang ada di Indomaret pasti juga mungkin ada yang tidak ada di Alfa. Nah, semacam semacam begitu ada sekalian. Jadi kedua-duanya menjadikan saingan eh, berbeda bisnis atau walaupun satu ini ya berbeda toko tapi tidak menjadikan saingan tapi dia menjadikan mitra artinya mengambil keuntungan bareng-bareng lah kalau rezeki tidak akan ketukar bahasa orang kita begitu walaupun kita dagangannya sama kalau memang rezeki Allah turunkan untuk belanja di kita maka orang akan memilih dagangan atau membeli barang di kita gitu dan tidak melakukan ikhtikar. Ikhtikar itu artinya menumpuk atau menyimpan barang dalam waktu tertentu. Misalnya kita seperti sekarang ini cabai ditumpuk supaya nanti suatu saat dijualnya mahal tidak boleh, ya. Dan tidak boleh mengurangi timbangan.
Bahkan Allah mengancam di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 dan 2, celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, meminta dipenuhi, sedangkan dia menakar untuk orang lain, itu dia kurangi. Tidak boleh, ya itu tidak jujur namanya. Yang ke-9, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah. Bisnis tetap bisnis, jangan lupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membayar upah ya, belum kalau kita punya karyawan, jangan sampai kering-keringatnya karyawan. Tergantung perjanjian, kalau kita secara istilahnya gajinya harian atau mingguan, maka kita atau bulanan, kita bayar sesuai dengan apa yang sesuai dengan perjanjian. Tidak boleh memonopoli tadi ya dengan sifat ekonomi kapitalis ya atau oligopoli ya. Terus tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksis bahaya, misalnya dalam keadaan perang seperti Israel dan Palestina sedang berperang, kita tidak boleh bisnis menjual senjata kepada dia, bahaya gitu ya. Komoditi bisnis yang dijual barangnya harus suci dan halal gitu ya. Artinya barang itu sesuai dengan eh, prinsip-prinsip agama, harus barang yang suci dan halal. Bisnis dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan. Segera melunasi kredit atau hutang menjadi kewajiban ya, secepatnya. Memberikan tenggang waktu apabila kita mengutangi orang lain. Ya, yang ke-17 adalah bisnis dilaksanakan harus bersih dari unsur riba. Itu barangkali ada sekalian ya, penjelasan tentang ini. Waktunya karena tinggal 2 menit lagi. Ini tolong dipelajari ya. Etika bisnis dalam perspektif Barat dan etika bisnis dalam perspektif Islam. Ya, karena ini ada di soal esai. Nanti tolong dipelajari karena waktunya sudah habis ya, tinggal 2 menit lagi. Jadi tidak saya jelaskan, ini masih banyak ya. Tinggal dibaca saja. Nanti jangan lupa kerjakan soal-soal yang ini di pertemuan ke-13 ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan menjawab ini nanti bisa punya jawaban pada saat kita UAS nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, warahmatullahi sekarang wabarakatuh. ada waktu tinggal 1 menit lagi. Saya gunakan untuk absen. Yang Stepanus ada, Muhammad, Baik, terus siapa nih? Radit, Hadir Pak. Radit Pak, Radit. Pak Iqbal. Rafael, Muhammad Radit Fatih, Pak. Bagas Nur, Rio mandi. Niam. Hadir Pak. Pak. Iya, ya dibuka kameranya ya. Terus Niam, Jangan ada nggak nih kacamatanya Niam nih? keren. Niam, Muhammad Niam. Hadir Pak. Ya, Muhammad Muhammad Radit hadir Pak. Patir ya. Hadir Pak. Pak Iqbal hadir. Ya, jangan lupa ketua kelas ya. Nanti absen online ya. Ya, Pak. Ini udah habis waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.